Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bimbing kami, Tuhan beri kami pengetahuan hikmat yang daripada-Mu, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 yang mengatakan demikian. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita saat ini berada di penghujung tahun dan kita menatap tahun 2026. Beberapa mungkin di antara kita ada yang sudah memiliki rencana dan target yang menjadi tujuan yang akan kita capai di tahun depan ini. Selain rencana, kita juga pastinya akan tetap mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu sebagai sebuah pelajaran yang berharga, yang semakin menjadikan kita matang dalam karakter dan kedewasaan kita. Kembali kepada topik dalam pembacaan kita. Sebagai orang Kristen, menurut Bapak Ibu Saudara, hidup berkenan kepada Allah itu seperti apakah? Bukankah kita di dalam Kristus sudah berkenan karena karya Kristus di kayu salib? Ataukah masih kurang atau belum cukup? Bagaimana kita memahami ayat ini? Apa yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah tentang perjalanan iman kita. Beberapa teks Alkitab menjelaskan bahwa hidup orang Kristen itu adalah seperti sebuah perjalanan seumur hidup. Perjalanan ini berhenti ketika nafas yang ada di dalam hidup kita juga berhenti. Menariknya, terjemahan literal atau dalam bahasa Inggris menggunakan kata berjalan. Bahasa Indonesia menggunakan kata hidup atau hiduplah. Dalam Roma 13 ayat 13 memerintahkan kita untuk berjalan dengan benar seperti pada siang hari. Galatia 5 ayat 16 dan 25 menasihati kita untuk berjalan oleh roh. Efesus 5 ayat 2 memerintahkan kita untuk berjalan dalam kasih. Efesus pasal 5 ayat 8 memberitahu kita untuk berjalan sebagai anak-anak terang. Kita harus berjalan di dalam Kristus. Dan dalam Kolose 4 ayat 5 memerintahkan kita untuk berjalan dengan hikmat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, secara internal kita berjalan di dalam iman, tetapi manifestasinya harus tampak pada perjalanan eksternal.
Itulah tingkah laku dan perbuatan kita yang harus selaras dengan iman kita. Makanya pertobatan sejati itu harus tampak dalam gaya hidup kita. Tidak mungkin orang yang mengaku sudah bertobat dan telah berjalan secara internal di dalam iman, tapi tidak menunjukkan perjalanan eksternal yang sesuai dengan gaya hidup kerajaan Allah. Frase "kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah" yang diperintahkan Paulus ini adalah dorongan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka semakin bersemangat dan bergairah untuk berjalan di dalam iman mereka sesuai dengan panggilan mereka sebagai orang kudus dan dipilih oleh Allah. Tentunya kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan kita. Ada anugerah Tuhan yang bekerja sejak pertama kali kita diselamatkan melalui iman atau saving grace. Anugerah ini juga terus bekerja dalam hidup kita untuk memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup semakin berkenan kepadanya. Inilah anugerah yang memampukan itu. Keselamatan menyangkut tanggung jawab dan disiplin rohani kita. Jangan meremehkan pengaruh yang ada di dunia ini. Jangan berkompromi dengan debu kecil yang seringkali kita anggap tidak berbahaya. Namun debu kecil dapat masuk ke mata kita dan dapat menyebabkan infeksi yang berbahaya. Artinya, jangan berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, memasuki hari terakhir di tahun ini, marilah kita menyadari sepenuhnya bahwa anugerah Tuhanlah yang telah memampukan kita untuk melakukan perjalanan iman di tahun 2025 ini. Kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di tahun ke depan, tetapi dengan iman keyakinan kita adalah selalu ada Tuhan yang semakin menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita belajar bahwa perjalanan iman bukanlah sebuah perlombaan singkat yang menuntut kecepatan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang menuntut kesetiaan, ketekunan, dan ketaatan setiap hari. Paulus menegaskan bahwa jemaat Tesalonika sebenarnya sudah hidup berkenan kepada Allah, namun mereka tetap didorong untuk melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini menunjukkan bahwa hidup beriman tidak pernah berhenti pada satu titik pencapaian rohani tertentu. Tidak ada istilah cukup rohani atau sudah selesai selama kita masih hidup di dunia ini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk bertumbuh, diperbaharui, dan dibentuk oleh Tuhan. Dalam perjalanan iman kita akan menghadapi tanjakan yang mungkin melelahkan, lembah yang gelap, dan jalan berliku yang penuh tantangan. Namun justru melalui proses inilah karakter kita dimurnikan, iman kita diteguhkan, dan ketergantungan kita kepada Tuhan semakin nyata. Perjalanan iman menuntut kita untuk terus berjalan, sekalipun langkah mungkin terasa berat dan arah belum sepenuhnya jelas, sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Ia menjanjikan penyertaan-Nya yang setia. Lebih dari itu, perjalanan iman menuntut keselarasan antara apa yang kita yakini di dalam hati dan apa yang kita hidupi dalam tindakan nyata. Iman yang sejati tidak pernah berhenti pada pengakuan, tetapi harus terwujud dalam gaya hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Inilah yang Paulus maksudkan dengan berjalan di dalam Kristus, sebuah kehidupan yang secara sadar dipimpin oleh Roh Kudus, diwarnai oleh kasih, kebenaran, dan hikmat. Dunia di sekitar kita menawarkan banyak kompromi yang tampaknya sepele, tetapi perlahan-lahan dapat menggerogoti kekudusan hidup kita. Dosa-dosa kecil yang dibiarkan, kebiasaan yang tidak selaras dengan firman Tuhan,
serta sikap hati yang tidak dijaga dapat menghambat perjalanan iman kita. Oleh karena itu, diperlukan disiplin rohani yang konsisten, doa, membaca firman Tuhan, persekutuan, dan kehidupan yang terbuka terhadap teguran Roh Kudus. Bukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan sebagai respon syukur atas keselamatan yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, di penghujung tahun ini, dan kita akan melangkah ke tahun yang baru, renungan pada malam hari ini mengajak kita untuk menilai kembali perjalanan iman kita dengan jujur dan rendah hati. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk melihat sejauh mana anugerah Tuhan telah menuntun kita dan kemana Tuhan sedang membawa kita. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang, tetapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Anugerah yang menyelamatkan kita di awal perjalanan iman adalah anugerah yang sama yang akan memampukan kita untuk terus berjalan sampai akhir. Oleh sebab itu, marilah kita melangkah dengan iman yang semakin dewasa, hati yang semakin taat, dan komitmen yang semakin sungguh-sungguh untuk hidup berkenan kepada Allah. Biarlah setiap langkah hidup kita, yaitu dalam perkataan, perbuatan kita, sikap hati kita, menjadi kesaksian nyata bahwa kita sedang berjalan bersama Kristus dalam perjalanan iman yang sejati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah melalui renungan pada malam hari ini, kita lebih dewasa lagi di dalam Tuhan, sungguh-sungguh hidup untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, dan kita menjadi anak-anak kesayangan Allah kita. Dan di hari-hari yang terakhir ini, mari kita semakin giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sebab ketika tiba waktunya nanti, kita akan menerima mahkota kekal yang abadi bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu yang menguatkan iman kepercayaan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memanggil kami untuk berjalan di dalam iman bersama-Mu. Terima kasih atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan dan anugerah yang terus memampukan kami untuk hidup berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Di penghujung tahun ini, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan jika dalam perjalanan iman kami sering lalai, sering berkompromi, atau berjalan menurut kehendak kami sendiri. Perbaharuilah hati kami ya Tuhan, kuatkan langkah kami, dan pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu, agar di tahun yang baru ini, kami dapat berjalan lebih sungguh-sungguh di dalam kebenaran, kasih, dan kekudusan-Mu. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami sampai akhir perjalanan iman kami di dunia ini.
Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sungguh indah, yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah hidup kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan kiranya perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu, kesejahteraan-Mu, serta keadilan-Mu ya Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka saat ini ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat menyongsong tahun baru, tahun 2026. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus terus melimpah dalam kehidupan kita. Amin.